Definisi sistem informasi. Menurut Lake, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdapat dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Maka sistem informasi merupakan sebuah kombinasi atau proses teratur untuk mengolah suatu data menjadi informasi yang penting dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan. Sejarah perkembangan PC. Salah satu alat yang diperlukan dalam mengolah sebuah sistem informasi adalah komputer. Komputer menjadi barang yang sangat penting dalam dunia sekarang ini. Komputer dapat menerima, mengolah, dan menampilkan data untuk pengguna. Tentunya komputer juga telah mengalami perkembangan yang pesat. Munculnya komputer pertama. Pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka yang diberi nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Prinsip kerjanya sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan oleh Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika pada tahun 1930. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Munculnya generasi pertama. Komputer generasi pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Zuse membangun komputer digital pertama bernama ZET1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi, Colossus ditemukan oleh Tommy Flowers. Di periode yang sama, John Vesper, Eckert, dan John Macaulay berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau yang disingkat ENIAC, untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Munculnya generasi kedua. Komputer generasi kedua diawali dengan ditemukannya transistor. Akibatnya, ukuran mesin elektronik berkurang drastis. Vakum tube dalam komputer mulai digantikan oleh transistor. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Rand membuat komputer bernama LR. Contoh lain komputer generasi kedua adalah IMB 7000, Atlas, dan Mark II. Munculnya generasi ketiga. Transistor ternyata menghasilkan panas yang cukup besar
yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Penemuan baru di bidang hardware dilakoni dengan munculnya IC atau Integrated Circuit dalam komponen komputer. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Pada bagian software, teknik-teknik pemrograman jamak atau multiprogramming mulai dikembangkan sehingga makin menambah koleksi berbagai bahasa pemrograman yang ada. Contoh komputer generasi ketiga ini adalah Cray One, UNIVAC 90 atau 30, dan IBM 360. Munculnya generasi yang keempat. Berbagai IC disatukan menjadi satu kesatuan membentuk komponen yang disebut dengan Very Large Scale IC atau VLSI. Penggunaan perangkat lunak yang semakin mudah dan berkembang mulai diterapkan pada komputer-komputer rumahan seperti word processing dan spreadsheet. Jaringan internet pun semakin luas dan dapat digunakan juga oleh masyarakat awam. Komputer pribadi. Tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi yang ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM. Apple kemudian merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse, serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan komponen penting. Hardware yang dimaksud di sini adalah komputer yang seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, iPad, bahkan laptop. Dengan adanya hardware ini, pengumpulan serta penyebaran informasi semakin kuat dan cepat. Lalu software. Software terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan aplikasi software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Application software merupakan sistem operasi yang biasanya kita jumpai dalam smartphone. Data dan database. Data dan database. Data merupakan apa yang ingin kita olah dalam sebuah sistem informasi. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Nah, tempat dikumpulkannya berbagai informasi tersebut dapat dikatakan database. Lalu network and communication. Tujuan dasar dari network communication atau jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari seseorang pengguna kepada pengguna lain dalam jaringan. Lalu keamanan sistem informasi. Dalam dunia online, tentunya telah banyak ancaman yang terjadi. Oleh karena itu, pengamanan data sangatlah diperlukan. Data menjadi komponen penting dalam membangun sebuah sistem. Keamanan sebuah sistem informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Masalah tersebut penting karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan.